Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Saudaraku muslimin wal muslimat sekalian, izinkan saya di dalam video yang singkat ini untuk sedikit menyampaikan pesan mengenai urgensi niat dan keikhlasan dalam melakukan segala hal. Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar An-Nawawiyah menyebutkan di dalam bab awal kitab akan betapa pentingnya niat dan keikhlasan bagi kita ketika akan melakukan sesuatu, terlebih lagi dalam hal ibadah dan agama. Beberapa pendapat tokoh atau ulama beliau kutip sebagai acuan atau dasar atas pandangan beliau akan nilai ini. Sebelum itu, beliau juga mengutip satu hadis yang sangat masyhur yang diriwayatkan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu an, yang bunyinya, innamal a'malu binniyah wa innama liimrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Yang artinya, sesungguhnya amal itu bergantung kepada niatnya, dan sesungguhnya bagi setiap orang tergantung niatnya. Maka barang siapa hijrah karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa hijrah karena hal duniawi yang ingin ia rengkuh atau wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang ia niatkan. Imam An-Nawawi juga menerima riwayat lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu an yang mengatakan bahwa sesungguhnya manusia dijaga berdasarkan kadar niatnya. Seseorang selain beliau juga menyatakan bahwa sesungguhnya manusia diberi berdasarkan kadar niat mereka. Saudaraku muslimin wal muslimat sekalian, setelah mengetahui urgensi akan niat, Imam An-Nawawi mengajak kita untuk lebih dalam menyelami mengenai substansi akan niat dalam beramal itu sendiri. Perlu digarisbawahi bahwa amal dalam hal ini cakupannya sangat luas, tidak hanya sebatas kepada amal sedekah saja, akan tetapi juga mencakup kepada segala tumindak ataupun laku hidup yang baik. Imam An-Nawawi mengutip pendapat dari Al-Fudail bin Iyad yang mengatakan bahwa sesungguhnya meninggalkan amal atau perbuatan karena manusia itu riya.
Dan sesungguhnya mengerjakan sesuatu karena manusia itu namanya syirik, maka ikhlas dapat menyelamatkanmu dari keduanya. Selanjutnya, Imam An-Nawawi juga mengutip pendapat dari Syekh Sahl Al-Tustari yang mengatakan bahwa para cendekia sudah meneliti tafsir dari kata ikhlas, dan mereka tidak menemukan makna selain dari ketika diam dan bergerak dari seorang dalam ketertutupan ataupun keterbukaannya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa ada dari nafsu birahi ataupun hal duniawi lainnya. Saudaraku muslimin wal muslimat sekalian, seorang tokoh tasawuf yang sangat terkenal, Dhunnun al-Misri, mengatakan ada 3 ciri dari ikhlas. Yang pertama yaitu jika pujian dan cibiran itu umum di mata kita atau tanpa beda sama sekali. Yang kedua, tidak mengharapkan amal ketika kita beramal. Dan yang terakhir, hanya mengharap balasan di akhirat nanti. Atau dalam bahasa Gus Dur, seseorang yang masih terganggu akan pujian dan cibiran manusia masihlah seorang hamba yang amatiran. Saudaraku muslimin wal muslimat sekalian, kaul para ulama mengenai niat dan keikhlasan di atas tentunya mudah jika sekedar hanya diucapkan. Akan tetapi tentunya cukup berat untuk menata hati sampai di level yang lebih dari amatir tersebut. Terlebih lagi di era digital seperti sekarang ini, yang mana penonton, pujian, dan cibiran dapat terpampang sekaligus di depan mata kita, di dalam perangkat kita. Ikhlas menjadi semakin sulit ketika amal kita terkait dengan hal sosial media. Misalnya dakwah lisan ataupun tulisan. Konsep tidak lagi mengharapkan amal dari Dhunnun al-Misri di atas. Tampaknya dewasa ini terasa lebih sulit untuk dilakukan. Senang jika mendapat pujian, sebal jika mendapatkan cibiran, seolah-olah sudah menjadi rutinitas keseharian dalam kehidupan kita, sehingga merasa masih amatir sebagai seorang hamba justru merupakan sebuah kejujuran. Terlebih lagi jika menilik pada apa yang dikatakan Al-Tustari di atas dan mendapati hati masih menginginkan popularitas, penonton, pujian, atau bahkan keuntungan. Setidaknya jujurnya hati kepada diri kita dapat mengantarkan kepada taubat ketika keamatiran itu hadir. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat, itulah setidaknya sedikit pesan yang dapat saya sampaikan dalam video yang singkat ini. Semoga kita selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat menata hati
untuk selalu berniat karena Allah dan Rasul-Nya, serta hati yang ikhlas dalam mengharap ridho-Nya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.